Oke teman-teman, kita mau ke Museum Mandiri dekat dari sini. Pengen ke sana lagi, terakhir itu tahun lalu, setahun setengah yang lalu lah, 1,5 tahun yang lalu. Sekarang ini bareng istri, dia pengen main ke sana katanya. Jadi kita langsung aja go ke Museum Mandiri. Luas banget museumnya. Kita ke sana langsung. Gimana Beb? Lanjut kita ke museum. Mau belajar apa? Hah? Mandiri Muzezi. Mandiri Muzezi. Bahasa Turki. Bekas ini Nederland Nescom Thomas Kapich. Betul tau, bekas Nederland Nescom Thomas Kapich. Nanti ada hubungannya di Bandung, ada hubungannya. Tadi kita bingung cara keluar kayak gimana, tapi ternyata di sini ada bis gratis juga teman-teman. Namanya Warawiri. Langsung diarahin nanti ke beberapa ke stasiun Transjakarta terdekat. Baru tahu. Ternyata bisnya gratis. Bus Warawiri gratis. Kita langsung naik di Transjakarta halte Ancol. Tujuannya ke Kampung Melayu sih. Kita langsung aja. Mabips. Yuk, capek. Ke Museum Mandiri. Kenapa? Iyalah Wong Deso. Ya, Beb, masuk Beb. Kita masuk Transjakarta. Alhamdulillah. Bro, kemana? Sini ya. Sini aja. Ya udah. Ya udah. Help me please. Lima dengan rute Ancol Kampung Melayu. Kami informasikan pula di dalam bis Transjakarta tersedia. Baru kali ini anak Transjakarta ya? Iya, dia orang Asik. Kayaknya aku pertama kali deh naik Transjakarta. Astagfirullahaladzim. Pertama kali banget. Astagfirullahaladzim. Selama ini sering banget bolak-balik Jakarta. Astagfirullahaladzim. Makanya kayak Nora banget tadi aku ngetep kartunya di tengah juga. Bawa mobil terus sih. Sekali nyobain jadi orang susah. Bukan susah kali, orang hemat. Ya orang hemat lah. Orang hemat dan susah lah Beb. Susah juga. Iyalah, kan ada orang susah pasti nih transportasinya begini. Ada orang hemat transportasinya juga begini. Iya. Ya nggak brother, setuju atau enggak? Kalau setuju tulis komentar di bawah. Gila kerennya gedungnya. Yuk kita masuk. Ya Mbak. Bedanya Museum Mandiri sama ini apa ya Pak? Oh.
Oh. Oh iya. Langsung Pak ya. Ini perlu nggak? Oh nggak usah. Tas dititip atau gimana Pak? Oh di atas ya. Masih. Wow. Keren banget. Mau nitip Pak? Iya. Yang boleh dibawa HP sama dompet aja, Pak. Kamera boleh kan? Kamera boleh. Kamera boleh. Kalau air minum nggak boleh? Iya, makanan minuman nggak boleh dibawa. Oh iya. Berarti ya Pak? Iya. Tas kecil boleh. Tas kecil boleh nggak Pak? Tas kecil boleh, tapi harus dimasukin ke tas pengganti ya, Pak. Oh. Pakai troli Mas. Yes. Oh, boleh. Kayaknya nunggu di situ yang pengganti. Oke Pak, makasih. Iya. Tasnya boleh dimasukin kan? Udah, ini titip aja. Oh, itu dia. Oke, Ini makasih, buat Mbak. nomor trolinya. Oke, makasih. Iya, sama. Aduh. Oh, ornamen-ornamennya loh, Beb. Tuh, lihat. Wah, gila, keren banget. Khas Wesel. Apa ini? Khas Wesel Deling. Kita masuk aja. Cool. Wah, keren banget. Beb, tiket Beb. Kasih Beb. Ya, tiketnya berapa Beb? 5.000, 10.000, 5.000 per orang. Kita langsung masuk. Ini Haji Susilo Bambang. Oh, SBY yang resmiin Beb. Ini kita belajar tentang bangunan bekas rumah sakit Binen Hospital Javase Bank. Ini bank zaman dulu nih. Keren banget deh. Keren-keren ya orang Belanda itu zaman dulu. Kita jauh banget tertinggal kayaknya. Wow. Gila, keren. Masya Allah, tabarakallah. Wow. Itu kan dari itu. Cangkih pala Halo teman-teman, sekarang kita berada di Museum Bank Indonesia. Tadinya kita mau ke Museum Mandiri sebenarnya, tetapi saya udah pernah, istri belum.
Tetapi istri merekomendasiin Museum Bank Indonesia ini karena sejarah pendirian Bank Indonesia mungkin. Tetapi di Museum Mandiri itu lebih ke sejarah Bank Mandiri itu sendiri. Nah, sekarang kita berada di Museum Bank Indonesia, pengen lihat-lihat sambil belajar bagaimana sih revolusi dari uang atau dari Bank Indonesia itu, dan apa aja sih sejarahnya, dan apa aja sejarah yang disembunyikan oleh penjajah-penjajah tersebut. Mau penjajah, ada sangkut pautnya sama komoditas ya, pangan. mau penjajah, oke, mau penjajah Belanda asli atau penjajah Belanda pesek yang pesek sebenarnya tapi dia penjajah gitu loh, yaitu orang Indonesia pribumi itu sendiri. Ayo kita belajar lebih dalam tentang sejarah Bank Indonesia di Museum Bank Indonesia ini. Tetapi kalau misalnya sempat ke masih ada waktu untuk ke Museum Mandiri, kita juga mampir ke Museum Mandiri. Ayo kita langsung go. Ini kehidupan seorang tuan tanah Belanda, ini keterangan fotonya, Beb. Ini, wah, ini ininya, nggak tahu ya, seorang tuan tanah dari Belanda, jadi tuan takur, punya banyak tanah di Indonesia berarti. Ini pribumi yang pembantu pribumi yang sedang mengasuh bayi pasangan pegawai kolonial dari Belanda di awal abad ke-20 katanya. Nah, terus ini juga nah ini Beb, ini tuh apa ini? Apa ini, gambar apa ini? Kok nggak ada nama gambarnya? Ya itulah pokoknya, kita nggak tahu lah. Ini nggak tahu ya ini apaan. Aku suka lihat foto-foto jadul gini, Beb. Kantor pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kayaknya bukan kantor pusat ya, kayaknya Netherlands Nescom Thomas Kapitsch itu, Beb. Nah ini tuh. Nah pribumi itu yang ini, Beb. Ini pribumi tuh. Pribumi. Cocok di bawah. Cocok di bawah ya bajunya. Kenapa, Beb? Cocok di bawah bajunya. Jadi ini baju kita injak nih, Iya, maksudnya penjajah, penjajah gitu. Tapi kita harus hati-hati loh, Beb, karena terkadang sejarah itu yang dianggap penjajah kadang bukan sih penjajah. Kalau misalnya mereka penjajah, Beb, kasihan Indonesia itu nggak akan maju seperti ini sekarang. Coba pendidikan masuk itu gara-gara mereka bawa dari Belanda itu. sebenarnya kalau pendidikan iya, tapi kalau misalnya yang pertama diskriminasi, perbedaan kasta, habis itu yang kedua yang kita tahu kan banyak apa ya, mafia-mafianya justru yang lahirnya itu dari bangsa sendiri kan, dari Indonesia. Makanya misalnya dari upah Belanda itu dikasih lah 5 golden atau misalnya 5. Saya juga mengajak kalian untuk melihat revolusi dari logo Bank Indonesia. Ini ke 1870, ini ke 1818, ini ke 1930, ini ke 1930 lagi, ini ke 1930. Apa? 1740 ya. Yang Chinese, kaum Chinese tuh pada di Ada tuh, ada logonya juga tuh, logonya itu lihat. Ya, lebih ke revolusi Bank Indonesia, bank di Indonesia, Bang. Iya. Bukan Bank Mandirinya gitu. ya, maksudnya sih kalau nggak tahu kenapa ada Bank Indonesia. Tahan lah. Kita lagi seru nih. Jadul semua nih. Iya. Tapi banyak yang nggak setuju sampai IMF Nih, ayo menabung katanya. Tapi di bank. menabung. Ada pesawat tuh. Ada hubungan sama Habibie kayaknya.
Nih, perjuangan BBM meningkat cukup tajam. Penduduk miskin dunia bertambah. Ini koran menjelang berlakunya PPN. Sekarang PPN. Mulai berlaku PPN belum? Nih. Menjelang berlakunya PPN, penjualan BBM meningkat cukup tajam. Penduduk miskin dunia bertambah. Ini di tahun nggak ada tahunnya lagi. Nggak ada tahunnya, Beb. Ini pas banget nih sama topik sekarang lagi. Iya. PPN naik 12%. Ini kan dia bilang menjelang berlakunya PPN kan. Nah, sekarang PPN nambah 12%. Harusnya ini jadi masalah gitu loh. Kan Iya, penduduk bener. miskin dunia bertambah harusnya gitu. Ayo, Mbak, sana. Lewat aja, Mbak. Kok bisa nggak ada sinyal? Nih, connect, Beb. Connect, aku mau ngambil gambar dulu. Rupiah terjun bebas. Ya, terjun bebas. 5.000, 6.000, 7.000 dibandingin dolar tuh. Terjun bebas ini replikanya apa? Ilustrasinya dibuatin oleh Museum Bank Indonesia. Ini ceritanya krisis moneter terjadi di 98. Peruntuk satu persatu. Krisis moneter tahun 1998. Resep tepat pelaksanaan setengah hati. Bahkan 16 bank pun ditutup karena rupiahnya pun terjun bebas. Di 1997, di 1998 krisis moneter. Nah, akibatnya terjadi kerusuhan di mana-mana. Salah satunya efeknya semua ATM, ini kayaknya ATM ya, semua ATM dihancurkan. Ini ATM yang sudah dihancurkan. Nah, ini Krismo. Oh, nggak ada gambarnya lagi. Nah, motor pun dibakar oleh rusuhnya di Jakarta waktu itu. Mobil pun juga ikut dibakar. Terus ini barang-barang dari orang-orang pada krisis moneter waktu itu. Tuh. Nah, kerusuhan itu terjadi di ini lokasi kerusuhan Mei 1998 ada di Pondok Gede katanya. Banyak nih kerusuhan nih. Tuh, habis terutama di Monas tuh dekat pemerintahan. Jadi banyak titik-titik di mana krisis moneter, kerusuhan di krisis moneter itu terjadi. Ini bentuknya, mappingnya begini tuh. Nah, ini ekonomi Indonesia dalam jangka waktu tahun ke tahun. Ini dilakukan oleh rushing money kayaknya. Jadi semua masyarakat itu mengambil duitnya di bank, disebut dengan rushing money. Akibatnya negara kehabisan uang, ekonomi mandek, bahkan terpuruk, kacau semua kayaknya ya. Saya nangkapnya seperti itu. Sekarang kita juga mau belajar tentang sejarah bank syariah di Indonesia. Mudah-mudahan aja dapat informasi yang menarik. Nah, bank syariah pertama di Indonesia itu adalah Bank Muamalat. Dan itu ada beberapa ceramah ustadz yang saya dengar, yaitu Ustadz Tengku Zulkarnain katakan bahwa MUI dan kawan-kawan membangun bank tersebut di era Soeharto, melobi Soeharto agar disahkanlah bank syariah pertama di Indonesia. Dengan konsep-konsep syariahnya tidak ada riba sama sekali, yang dianggap bunga zaman sekarang. Dan bank itu mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Tetapi sampai 1999 langkah Bank Muamalat tertatih karena belum ada aturan memadai mengenai operasional bank berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat sebagai simbol bank berprinsip syariah hanya ditemani lembaga-lembaga keuangan mikro syariah pada 78 bank pembiayaan rakyat syariah, BPR syariah. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak terdapat aturan yang membolehkan bank konvensional membuka layanan syariah. Kesempatan bank konvensional melakukan usaha syariah melalui unit usaha syariah baru terbuka setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang baru ini membuat Bank Muamalat bisa melangkah lebih mantap. Oke.
Oke, sekarang kita mencoba pindah ke step berikutnya. Nah, ini nggak tahu ya, kita masuk ke ruang direksi. Nah ya, nomor apaan? Ya. Oke, sekarang kita berada di luar. Kita udah selesai tour untuk melihat Museum Mandiri. Museum Mandiri, astagfirullahaladzim. Museum Bank Indonesia. Seperti ini penampakannya, teman-teman. Ornamennya Belanda banget ya. Oke, kita taruh dulu. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya dari sejarah bank di Indonesia. Salah satu kita bisa pelajari hal tersebut di Museum Bank Indonesia. Di sebelah Museum Bank Indonesia juga ada Museum Bank Mandiri. Juga terdapat banyak pelajaran sejarah revolusi keuangan Indonesia di bank tersebut. Bagaimana kok bisa bank tersebut menjadi bank mandiri, juga ada sejarahnya di sana. Juga ada beberapa visual-visual yang menyenangkan untuk dilihat, untuk cuci mata lah, untuk mempelajari hal-hal tersebut. Mulai dari barang-barang vintage-nya, telepon, fax, telegram, berangkas, dan masih banyak lagi. Tapi di ini saya nggak tahu ya ini udah di tahap akhir atau enggak. Tapi di Museum Bank Mandiri itu ada. Nah, lain kali mungkin kita mencoba menghidupkan lagi tour de museum. Kita mengunjungi banyak museum untuk belajar banyak hal. Tetapi tentu kita harus paham bahwa sejarah itu banyak ditulis ulang. History menjadi his story. Sejarah menjadi ceritanya, his story. Nah, jadi kita perlu mempelajari hal-hal tersebut untuk mencium atau mendeteksi kebohongan-kebohongan sejarah yang disembunyikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dirasa itu logis, kita bisa terima itu sebagai fakta. Tetapi kalau tidak, kita cukup tahu aja tetapi tidak menganggap hal tersebut sebagai kebenaran. Banyak sebenarnya yang disembunyikan dalam sejarah-sejarah di Indonesia, tetapi kita perlu mencernanya lebih jauh agar kita tidak ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, mari kita mencoba pindah ke beberapa ruangan untuk mencari atau menggali beberapa ilmu agar kita bisa mengetahui banyak hal. Mudah-mudahan aja ada ruangannya, atau nggak tahu ya ini udah terakhir atau belum, tapi mudah-mudahan aja ruangannya ada sehingga kita bisa belajar banyak hal lagi. Jadi kita menambah wawasan kita di tour de museum kali ini. Sebenarnya saya capek karena hari ini saya habis family gathering dari kantor LG Electronic Research and Development Center di Dufan, Dunia Fantasi Dufan. Dari pagi, ini udah jam 3, sepertinya kita bakal langsung pulang, bertolak langsung dari stasiun Jakarta to stasiun Bogor. Jadi kita langsung pulang untuk istirahat hari ini. Tapi kita mudah-mudahan aja ada spot-spot tertentu yang enak buat kita mempelajari satu hal atau banyak hal agar saya mendapat kepuasan tersendiri dan saya juga bisa share ke kalian dan menambah wawasan buat kalian. Semoga aja. Ayo kita mencoba pindah, mudah-mudahan aja ada spot atau tempat dari museum ini yang lainnya. Kalau tidak, kita kalau masih ada waktu nih, kita pindah ke Museum Mandiri untuk masuk ke museum tersebut. Go. Ada keran lucu, Bray. Lihat nih. Jadul banget kerannya. Wah. Apa ya ini gunanya buat apa dulu? Lucu banget kerannya.
Sekarang kita mengajak teman-teman untuk melihat ke emas moneter. Nah, biasanya para penjajah-penjajah tersebut dia berlomba-lomba mengambil emas agar cadangan emas buat negara mereka itu tuh bisa bertumbuh banyak. Karena duit sebenarnya itu adalah emas ini sendiri karena currency-nya ada. Nah, sedangkan duit kertas itu tidak ada currency-nya, makanya sering disebut dengan fake currency itu ya duit kertas itu. Makanya ini lebih sering diambil dari penjajah-penjajah agar bisa memperkaya negara mereka, sehingga cadangan emas mereka itu lebih banyak. Dulu orang-orang menciptakan duit itu harus ada cadangan emas karena duit itu di backup oleh emas. Berapa jumlah duit yang beredar itu tergantung jumlah emas di negara tersebut. Tetapi karena money paper, duit kertas, orang bisa memprint money seenaknya, sehingga seperti itulah mungkin ya terjadinya inflasi karena penyebaran duit di negara tersebut lebih tinggi daripada cadangan emas mungkin saja. Makanya orang-orang bilang kalau kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya terus bayar utang bisa nggak? Nah, tetap tidak bisa. Makanya itu tergantung kadar uang yang beredar tersebut. Kalau terlalu banyak bisa menyebabkan inflasi lebih tinggi. Nggak tahu ya, itu pelajaran yang saya tangkap selama ini. Mungkin ada penjelasan saya yang salah, bisa kalian koreksi. Karena saya bukan dari sarjana ekonomi atau master ekonomi, tetapi saya adalah sarjana teknik atau master of engineering, bukan sarjana ekonomi. Jadi saya tidak tahu banyak, teman-teman. Koreksi saya kalau saya salah misalnya, bisa dikoreksi langsung di kolom komentar atau bisa kita bahas di lain waktu, dan membuat saya bisa belajar lebih banyak hal agar saya lebih paham mana ilmu yang benar dan tidak tersebut. Yuk kita pindah ke tempat yang lain. Kita coba ke lantai bawah. Sepertinya di bawah itu isinya berangkas, tempat di mana orang zaman dulu itu menyimpan uang. Karena zaman itu belum ada sistem keuangan digital seperti sekarang, yang duit itu bisa dibuat dalam bentuk bit-bit angka digital di handphone kalian. Zaman dulu kan nggak ada, sehingga dia perlu berangkas untuk menyimpan duitnya. Kenapa sih bilang begitu? Ini nih, berangkas nih, tebal banget nih. Ini pintunya tuh, pintu berangkas tuh. Nah, buat nutup berangkas. Nah, di sini mereka nyimpan dokumen berharga, emas atau dokumen tanah dan lain-lain sebagainya. Tapi ini udah dimodernisasi sih. Udah nggak ada tuh rak-rak untuk menyimpan berangkas-berangkas, menyimpan harta orang-orang tersebut. Tapi kalau kalian main ke Museum Mandiri itu masih terdapat banyak berangkas-berangkas untuk menyimpan harta-harta seluruh rakyat Jakarta pada saat itu. Namanya berangkas. Ya beda ya, zaman dulu itu karena nggak ada duit digital, dia nyimpan di berangkas nih, lihat nih. Tuh, berangkas. Nih, ini bisa ditutup. Nah, dia nyimpan duit di sini. Emas, harta, benda yang lainnya. Nih. Tapi ini udah bagus banget sih, ini udah dimodernisasi, harusnya nggak kayak begini sih. Tuh. Cuman ya itu berangkas-berangkasnya atau rak-raknya udah nggak ada. Ini apa nih? Pesawat udara Bank Indonesia. Emang iya ada? Baru tahu. Zona penyimpanan. Ini apa nih? Gak tahu lagi apa ini. Kita pindah yuk. Kayaknya udah habis deh. Ini ruangan tadi, emas moneter. Oke, kita pindah. Menariknya ada duit Soeharto zaman dulu 50.000. Ini duit tertinggi pada saat itu, belum ada duit 100.000. Ini betul 850.000 rupiah. Emasnya 50 gram zaman dulu harganya 850 rupiah. Ini juga nih, emas 17 gram harganya 300.000. Sekarang 1 gram sudah 1.500.000. Astagfirullahaladzim, naiknya. Uang pameran teman-teman. Ini revolusi keuangan yang pernah dicetak oleh Bank Indonesia sepertinya. Nggak tahu ya, mungkin ada bank-bank kesultanan, nggak tahu ya. Kayaknya pemerintah sedikit alergi dengan bank
dengan uang yang diterbitkan oleh bank-bank dari kerajaan atau kesultanan di zaman itu, karena banyak yang menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak, karena nilai keuangan itu ya emas dan perak itu. Sedangkan duit kertas itu tidak ada nilainya, paper money, no currency. Yang currency itu adalah nilai uang itu sendiri, nilai intrinsik lah katanya begitu. Yaitu uang dari emas atau uang dari perak atau uang dari tembaga atau disebut dengan fulus. Tetapi ya sudah, sistem negara kita seperti itu, di backup dengan uang kertas. Yang katanya uang kertas beredar itu sesuai dengan jumlah emas, cadangan emas negara. Tetapi faktanya tidak begitu. Banyak negara yang cadangan emasnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang beredar. Kita nggak tahu lah. Bahkan ada yang bilang duit kertas itu adalah toilet paper, karena kertas nggak ada nilainya gitu loh, kertas gitu loh, bukan, nggak ada nilai intrinsiknya, karena kertas tadi bukan emas atau perak atau tembaga. Ayo kita langsung aja keluar, masih ada nggak ya spot-spotnya? Oke, ini keluar, sepertinya udah habis deh, ini berakhir kayaknya. Tanduk kerbau men, apa ini? Satanik. Satanik. Apa itu? The Javase Bank. Obserihano 1882. Ini Batavia, Surabaya, and Semarang. Nggak tahu ya ini apa ya? Ada tulisannya lagi. Itu stasiun Jakarta Kota. Oke teman-teman, banyak hal yang bisa kita pelajari tadi di Museum Bank Indonesia. Banyak hal yang kita pelajari di Museum Bank Indonesia. Mudah-mudahan kalian bisa memetik beberapa sedikit ilmu lah, secuil ilmu dari penjelasan saya yang sedikit tadi. Mudah-mudahan aja ada hal-hal yang bermanfaat buat kalian teman-teman. Oke, kita nggak tahu ya bisa masuk ke Museum Mandiri atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak bisa, saya anggap ini video berakhir. Kita harus balik ke Bogor hari ini. Ayo kita langsung let's go. Ternyata Museum Mandiri nggak sempat karena udah jam 3. Kita memilih untuk langsung pulang saja. Langsung pulang ke Bogor di jam 3. Mungkin sekitar jam 4 atau 5 lah sampai Bogor. Jadi kita langsung go teman-teman. Ya, kita naik dari Jakarta Kota langsung cus bablas ke Bogor. Gede banget ininya, pasanginnya. Sampai di Bogor men, di Bogor. Ya, sekarang kita mau pulang ya Beb. Capek nggak? Oh, si abangnya pindah ya tadi dari sini ke sana. Nambo. Beb, capek nggak? Lebih ke pusing Sakit sama perut. sakit perut, Kenapa pusing? kurang tidur. Susah kan jadi orang susah? Enggak, kalau aku fit mah nggak apa-apa kurang tidur. Sama, aku juga kurang tidur. Ya, terus Ya kecil itu. Jayakarta, hati-hati melangkah, perhatikan celah teror.
merupakan hiburan stasiun Jayakarta. Beb, alhamdulillah sampai Bogor. Perjalanan panjang hari ini. Terus kita mau makan sekuteng dulu kan? Sekotak dulu. Stasiun Bogor. Mie. Hati-hati Mie tek-tek. Perhatikan Kita makan sekuteng. Langsung di Bogor. Habis itu istirahat. Tidur. Bogor. Kita langsung ke. Alhamdulillah nyampe Bogor. Stasiun Bogor. Kita langsung makan sekuteng seperti yang kita bahas tadi. Nyampe Stasiun Bogor. Stasiun Bogor. Sesuai prediksi dapat hujan di Bogor. Ini lagi hujan di Bogor. Melelahkan hari ini. Hujan. Oke, kita langsung keluar stasiun Bogor. Oke, kita keluar. Makasih ya. Orang-orang ini, Beb. Nih, kan itu. Ini nih. Kamu udah? Hujan. Alhamdulillah. Nyampe juga di mobil. Panas banget hari ini, capek banget. Kita langsung beli sekuteng sama mie tek-tek sekarang. Asik, makan juga akhirnya. Makanan siapa, Mem? Sekoteng sama mie tek-tek. Mantap, asik. Mangan juga akhirnya. Wow, Mabeb makan hujan-hujan makan mie tek-tek. Ini udah habis nih. Sekoteng. Udah habis sekoteng, sekarang makan mie tek-tek. Wow, mantap banget.